Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas 1.1 A8. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Nur Hidayah dari SMP Muhammadiyah Salatiga. Fasilitator Ibu T. Fridanenti, pengajar praktek Bapak Mahmudi, CGP Angkatan 5, saya sendiri Nur Hidayah. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara 1936. Yang kedua adalah kodrat anak merdeka, baik merdeka batin maupun merdeka lahir. Merdeka batin pendidikan, merdeka batin pengajaran. Kodrat anak terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus disesuaikan dengan di mana lingkungan murid tinggal dan juga perkembangan zaman. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Yang keempat adalah bukan tabula rasa. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Berikut ini merupakan pertanyaan pematik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya percaya bahwa dengan menguasai materi pembelajaran, memberikan model dan metode pembelajaran yang beraneka ragam akan membuat murid senang dan bahagia, paham dengan materi yang disampaikan. Saya merasa sudah memberikan pengajaran yang baik terhadap murid, tetapi kenyataannya tidak semua murid memahami apa yang diajarkan. Saya juga mengeluhkan perilaku siswa yang terkadang susah dikendalikan, sehingga menjadi kesal dengan perilaku siswa tersebut yang menurut saya kurang baik. Saya hanya berpikir bagaimana materi yang saya berikan bisa tersampaikan dengan baik, siswa paham dan tidak ramai. Saya merasa kelas yang ramai itu tidak kondusif karena membuat kurang konsentrasi sehingga susah dalam menerima pembelajaran. Sebelumnya saya tidak mempertimbangkan
kodrat alam dan kodrat zaman siswa dalam memberikan materi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menjadi sadar bahwa apa yang selama ini dilakukan dan saya anggap itu sudah paling tepat, ternyata belum. Selama ini saya memandang siswa hanya sebagai objek dan menuntut harus mendengarkan, memahami semua materi yang diberikan. Ternyata anggapan tersebut salah. Siswa sebenarnya merupakan subjek dan merekalah yang sebenarnya memegang kendali dalam pembelajaran. Sebagai pendidik, seharusnya saya menuntun, bukan menuntut, mengarahkan, bukan justru menghakimi mereka. Karena murid adalah prioritas utama. Kita harus menuntun sesuai dengan minat, kebutuhan, kemampuan individu, menggali potensi, membangun habit anak supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, menerapkan asas trikon supaya dapat menjadi teladan bagi murid dan menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, nyaman, terciptanya interaksi yang baik agar proses pembelajaran menarik bagi murid dengan senang belajar tanpa paksaan. Membuat kesepakatan kelas supaya murid secara mandiri disiplin terhadap kesepakatan yang dibuat. Memberikan kebebasan kepada murid untuk berpendapat, mengerjakan tugasnya secara mandiri dan tanggung jawab. Memahami kodrat murid, baik kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan sosiokultural budaya lokal dan perkembangan zaman. Menciptakan inovasi pembelajaran dengan permainan, lagu, dan gerakan, supaya tercipta cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti seimbang. Mengembangkan pendidikan karakter kepada murid dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis maupun kreatif. Nah, itu yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.